1992 di sebuah kebun anggur di Italia, sang pencipta mobil Lamborghini yang bernama Ferruccio Lamborghini teringat dengan rival terbesarnya yaitu Enzo Ferrari, pencipta dari mobil Ferrari. Dan inilah Lamborghini, pria di balik sebuah legenda. Film pun flashback saat Perang Dunia Kedua telah selesai. Ferruccio dan sahabatnya Matteo yang seorang prajurit akhirnya pulang ke Italia. Dia langsung menemui istrinya bernama Clelia, juga keluarganya yang berprofesi sebagai petani dan tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan perkebunannya. Ferruccio mengatakan ke ayahnya yang sebut saja jangan Pak Ijo ya ganti jadi Wagimin, agar mereka pindah ke kota meskipun hanya di apartemen yang sangat kecil, karena mimpinya bukan meneruskan perkebunan keluarga, melainkan memproduksi traktor yang lebih murah dan efisien dibanding traktor-traktor lain yang sudah ada. Karena selama ini di medan perang Ferruccio menjadi seorang mekanik dan sudah banyak mempelajari tentang mobil semesin-mesinnya. Yang Ferruccio inginkan hanyalah merubah nasib dan membuat nama keluarganya Lamborghini bisa dikenal oleh banyak orang, bahkan tetap abadi walaupun dia sudah meninggal. Tapi Wagimin mengatakan, nak kita ini hanya seorang petani, nak, jangan sia-siakan hidupmu dengan mimpi konyol seperti itu. Kamu tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan traktor yang sudah besar, nak. Than the one that are being made now. You're a farmer. We'll make it work. How do you know it'll be cheap? We'll make it cheap. The Lamborghini name to live on. I want the world to never forget my name. Our name. You throw your life away. Namun Ferruccio tidak menyerah. 6 bulan kemudian Ferruccio dan Matteo akan mengikuti perlombaan mobil dari hasil buatan sendiri yang tidak kalah dengan mobil-mobil lainnya. Tujuan mereka mengikuti perlombaan balapan itu untuk memanfaatkan ketenaran agar bisa menggalang dana sebagai modal pembuatan traktor pertamanya. Maka dari itu mereka harus memenangkan perlombaan yang cukup bergengsi tersebut, dan piala untuk sang juara akan diberikan langsung oleh Enzo Ferrari. First place prize, the winner, Tori. Brave! Perlombaan yang sangat-sangat sengit terjadi antara mobil Mercedes di urutan ketiga, mobil Porsche di urutan pertama, dan mobil tanpa nama milik Ferruccio di urutan kedua. Dengan sangat berambisi dan emosionalnya, Ferruccio meminta Matteo menyalip ke urutan pertama. Namun sayangnya mesin mobil yang masih belum mumpuni membuat mereka berada di urutan terakhir. Sampai akhirnya Ferruccio yang tidak suka dengan kekalahan merebut setir mobil yang malah mengakibatkan mereka kecelakaan. Kegagalan itu membuat Ferruccio menyalahkan dirinya dan merasa jika memang dirinya tidak sehebat yang dia kira. Tapi istrinya Clelia sangat yakin jika Ferruccio bisa mewujudkan mimpinya. Hanya saja belum menemukan caranya. Lalu Clelia memberitahu bahwa dirinya sedang hamil, dan itu membuat Ferruccio sangat bahagia. Karena uangnya sudah ludes gara-gara modal perlombaan, Ferruccio pun nekat minta uang ke ayahnya untuk modal bikin traktor dan berjanji akan mengembalikannya sebunga-bunganya kalau perlu. Melihat ambisi Ferruccio, untungnya Wagimin mau memberikan tabungannya, bahkan menjaminkan lahan pertaniannya demi mimpi anaknya. If you do this, I'll pay it back with interest. Jelas Clelia yang tahu lahan mertuanya sampai dijaminkan pun ngamuk karena lahan tersebut didapatkan dari hasil jerih payah orang tua dan saudara-saudara Ferruccio selama ini. Meskipun Ferruccio berjanji akan mengembalikan semuanya, tapi Clelia memaksa agar uang itu dikembalikan ke ayahnya. Namun sebagai pria yang bermimpi besar, Ferruccio malah membuka rekening di Bank Cento yang mana pemiliknya kenal dekat dengan keluarga Lamborghini, yaitu Om Vittor Rossi. How have you been? Good. How's your father? Your brothers? Ferruccio Lamborghini. Great. Ferruccio pun akhirnya mulai mendesain traktor pertamanya yang dinamai Carioca dengan ukuran yang kecil namun tenaganya besar dan juga irit bahan bakar, yang tentunya traktor itu bisa digunakan untuk perindustrian. Keesokan harinya mereka membeli seonggok mobil rongsok, mempretelinya dan mulai mempermak sedikit demi sedikit. Sampai suatu pagi Matteo melihat seorang mbak-mbak yang turun dari bis dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena pada dasarnya Matteo nggak beranian,
cupu ya kan, Ferruccio pun membantu dengan mengajak ngobrol mbak-mbak tadi yang bernama Anita dan mengenalkannya ke Matteo. Tapi tetap Matteo masih kaku lur, ngomong cuma sekata dua kata aja dan yang ada malah Anita lebih tertarik dengan Ferruccio. Anita, say hello to my friend Matteo. Hi. He knows more about engines than anyone else. Really? No, don't give up. We only lose when we give up. Alright? Pengerjaan traktor pun dilanjutkan dan mereka kembali melihat Anita yang baru turun dari bis. Tak lupa Ferruccio juga selalu menghibur istrinya yang sedang hamil dan dia sudah tidak sabar melihat anaknya yang akan segera lahir. Singkat cerita, hari kelahiran Clelia pun tiba, namun Ferruccio masih bekerja sebelum jadwal istrinya melahirkan. Namun dia terlambat pulang karena menunggu logo Lamborghini yang sedang dibuat. Dan sesampainya di rumah ternyata Clelia sempat pendarahan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu seketika Ferruccio panik dan langsung berlari ke rumah sakit. Namun di lain sisi, Clelia yang sedang melahirkan terus-menerus pendarahan dan berteriak memanggil nama Ferruccio yang tidak kunjung datang ke persalinannya. Lalu yang terjadi? Bleeding. I called the hospital. They took her. Weren't able to stop the bleeding. Naasnya Clelia meninggal karena pendarahan yang terlalu banyak, namun bayinya bisa terselamatkan. Saat itu juga Ferruccio yang merasa sangat berdosa meluapkan emosinya dengan menghancurkan barang-barang di gudangnya. Lalu setelah pemakaman dilakukan, anaknya pun dibaptis dan diberi nama Antonio atau biasa dipanggil Tonino. Tak lama setelah itu Ferruccio yang sudah menyelesaikan traktornya mendatangi pemilik bank yaitu Vito Rossi. Dia menjelaskan bahwa traktor buatannya memiliki ukuran 50% lebih kecil dan lebih irit dari yang sudah ada, tapi memiliki mesin 2 kali lebih kuat. Tujuan Ferruccio adalah untuk mendapatkan dana invest dari Vito agar bisa memproduksi traktor sebanyak 1000 unit. Setelah dipikir-pikir, Vito pun akhirnya setuju untuk mendanai perusahaan Lamborghini milik Ferruccio. Would your bank invest in 1,000 of them? I built a tractor, half that size and half the cost to operate. Malam itu mereka berdua pun merayakan keberhasilannya dengan minum-minum teh sisri di restoran mewah. Lalu di saat yang sama datanglah Anita dan Matteo pun mengatakan jika dia sangat-sangat tergila-gila kepadanya, bahkan selalu memimpikan Anita setiap harinya. Ferruccio pun meminta Matteo untuk berani ngobrol dengan Anita dan dia pergi nyebat keluar agar Matteo bisa berduaan dengan Anita. Tapi beberapa saat kemudian Anita keluar dari resto dan mendatangi Ferruccio. Dia mengatakan jika barusan Matteo mengajaknya ngobrol, tapi entah kenapa Anita hanya tertarik dengan Ferruccio. Anita pun duduk di sebelahnya, mereka mengobrol dengan sangat intim dan Matteo yang melihatnya dari jauh pun hatinya teriris-iris ya kan. Hubungan mereka akhirnya rusak karena wanita. Matteo mengatakan jika Ferruccio selalu serakah dalam segala hal dan meminta bagian saham 25%, sementara sisanya milik Ferruccio. You just want more. You always want more. How can I hurt my friend by taking something that he never had? Tonino needs a mother. So yes, I took her because I could. I want 25% of the company. The rest is yours. Film pun berlanjut ke tahun 1962, di mana Ferruccio berhasil membuat perusahaan traktor Lamborghini-nya jauh berkembang pesat yang membuatnya menjadi kaya raya. Di lain sisi Anita telah menjadi istri sekaligus akuntannya, sedangkan anaknya Tonino sudah beranjak dewasa. Anita meminta Ferruccio untuk lebih sering meluangkan waktu untuk anaknya karena Tonino tidak membutuhkan uang, mobil mewah, baju Gucci, sepatu Louis Vuitton, melainkan hanya perhatian dari Ferruccio. Ferruccio pun mengikuti nasihat istrinya. Dia mengajak Tonino jalan-jalan dan juga memberi hadiah sebuah perahu. Motor nggak lever lur, perahu. Mana lagi nggak ulang tahun lagi. What do you think? About what? The boat. When one is young, when one is... There are more important things than grades. If your grades don't improve, I buy you a Ferrari. Suatu hari Ferruccio kedatangan seorang pria yang mencari kerja. Dia bernama Bob Willis yang mengaku sangat ahli di bidang permesinan, juga lumayan jago balapan. Selama ini dia melamar ke Fiat, Maserati, Ferrari tapi selalu diusir dan sekarang mencoba peruntungannya di Lamborghini. Ferruccio pun menunjukkan koleksi mobil Ferrarinya yang selalu bermasalah di bagian kopling. Melihat itu Willis memberikan pendapat yang membuat Ferruccio cukup terkesima dan dia diajak untuk menemui seseorang yaitu Enzo Ferrari.
Sesampainya di kantor Ferrari, Ferruccio pun langsung mendatangi Enzo yang baru keluar gedung. Ferruccio memuji Enzo sebagai produsen mobil terbaik di dunia. Bahkan dia sampai memiliki koleksi 7 Ferrari di garasinya. Lalu Ferruccio memberi kritik ke Enzo karena ketujuh mobilnya mengalami masalah yang sama, yaitu kopling yang buruk dan bunyinya berisik. Maka dari itu tujuannya mendatangi Enzo adalah mengajak kerjasama dengan perusahaan Lamborghini. Karena Ferruccio memiliki kopling yang jauh lebih bagus dari Ferrari, begitu pula dengan mesin-mesin yang tak kalah hebatnya. Namun Enzo yang sangat arogan malah memaki dan mengusirnya pergi karena Ferruccio dianggap sebagai petani yang tidak selevel. In my opinion, you make best cars in the world. I have 7 of them. Ferruccio Lamborghini. You know who I am? Oh, yes. You make tractors. The clutch. They all bad. Ferrari, Lamborghini. The best cars. Go back to your tractors, farmer.